Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu sebelum berbalik dan berjalan di depan mata semua orang. Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka, kata Xiaoyan. Suara Xiaoyan yang terdengar segera menyebabkan para murid pavilion bintang jatuh seketika mendidih. Bahkan Panatuahu dan Panatuaci nampak terkejut saat melihat itu. Kami akan mendengarkan perintah kepala junior, kata kedua panatua menangkupkan tangan mereka dan memimpin jalan. Sekelompok besar murid mengikuti dari belakang. Aura pembunuhan yang meningkat menarik cukup banyak tatapan terkejut di sekitarnya. Di satu gunung nampak banyak sosok dengan sebuah bendera besar bertulisan Pavilion Petir Angin. Beberapa tenda putih berdiri di atasnya. Tenda itu adalah milik beberapa ahli yang lebih kuat. Ada tenda sangat besar terletak di tengah banyak tenda dengan cukup banyak ahli yang berjaga di luarnya. Pintu masuk tenda tiba-tiba ditarik terbuka saat Fei Tian melangkah keluar. Penjaga di sekitarnya segera membungkuk dan memberi hormat. Tidak banyak perubahan Fei Tian selama 3 tahun ini. Namun docinya menjadi lebih kuat setengah langkah. Ketua pavilion menerima tamu penting di dalam. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus memperhatikan, kata Fei Tian dengan suara yang dalam. Dimengerti, kata semua penjaga segera menjawab. Fei Tian mengangguk dengan puas saat melihat itu. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke dalam tenda ketika suara keributan terdengar. Apa yang terjadi? Kata Fei Tian sedikit mengerutkan keningnya. Ketua Fei Tian, tolong tenang. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya, kata seorang dohuang yang segera bergegas ke bawah gunung. Dohuang itu baru saja turun gunung ketika suara teredam terdengar dan satu sosok terlempar ke belakang di tengah teriakan yang menyedihkan dan beberapa tenda runtuh di sepanjang jalan. Pemandangan itu langsung menyebabkan banyak ahli pavilion petir berubah ekspresinya. Siapa yang berani mencari masalah? Tangkap mereka hidup atau mati, teriak Fei Tian dengan marah. Banyak ahli segera bergegas menuruni gunung dengan kejam setelah mendengar teriakan Fei Tian. Fei Tian juga melangkah maju ketika dia melihat banyak penjaga yang menyerang bersama. Namun sesaat kemudian suara hantaman terdengar dan para penyerang yang turun dengan keras terlempar kembali di tengah teriakan menyedihkan. Adegan itu langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Keseriusan melonjak di wajahnya yang suram. Dengan mampu menghabisi semua ahli dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang biasa. Bolehkah saya tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah perkemahan Pavilion Petir Angin, kata Fei Tian melihat ke jalan pegunungan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketua Fei Tian, lama kita tidak bertemu, tapi kamu masih suka menggunakan nama Pavilion Petir Angin, kata Xiaoyan yang perlahan muncul di depan Fei Tian. Kemunculan Xiaoyan langsung menyebabkan mata Fei Tian tiba-tiba menyusut. Xiaoyan, gumam Fei Tian dengan ekspresi gelap dan dingin. Saya pikir siapa? Ternyata orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja diusir, kata Fei Tian melirik ke arah Panatuahu dan Panatuaci dengan ejekan melintas di wajahnya. Kemarahan melonjak di mata kedua panatua saat mendengar ejekan itu, namun mereka hanya bisa menahan amarahnya di hadapan kekuatan Fei Tian. Mengapa? Apa kalian telah menemukan beberapa pembantu untuk membalas? Kata Fei Tian dengan senyum ejekan yang semakin pekat. Fei Tian, selesaikan masalah dengan cepat. Jangan mengganggu ketenangan ketua, kata dua sosok yang tiba-tiba keluar dari dalam tenda dan mendarat di samping Fei Tian. Serahkan Xiaoyan padaku, yang lain kalian berdua yang tangani. Aku akan membiarkan bocah ini membayar hutangnya, kata Fei Tian dengan dingin. Fei Tian tidak menunggu tanggapan keduanya setelah mengatakan itu. Petir muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah, dan tangannya mengarah ke ruang di depannya, dan mengepal dengan lembut. Setelah tangan Xiaoyan dikepal, ruang di depannya segera mengecil dan menahan Fei Tian di dalamnya. Keterkejutan melonjak di wajah Fei Tian saat melihat itu. Dengan mampu menyempitkan ruang, kemampuan semacam itu hanya Dojun yang bisa melakukannya. Lei Junje, apakah kamu tidak malu hanya membiarkan anjing kecil yang keluar? Kata Xiaoyan yang bahkan tidak melihat Fei Tian setelah menahannya dengan telapak tangannya. Matanya langsung melihat ke arah tenda besar dan sedikit tersenyum. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan menghantam dada Fei Tian, hingga dia terhempas dan memuntahkan darah. Tubuh Fei Tian dengan keras menghantam tenda besar dan kekuatan besar tiba-tiba meledak dan menghancurkan tenda besar. Kedua kepala pavilion petir lainnya nampak begitu terguncang ketika melihat Fei Tian dikalahkan secara menyedihkan hanya dengan satu serangan. Anak muda, kamu sangat berani,
kata Lei Junju yang suaranya bergema dari tenda yang hancur dan berdiri dengan wajah suram. Dia memegang Fei Tian yang terluka parah. Ada dua pria tua berjubah binatang di sampingnya. Namun keduanya hanya diam saja dan mengamati situasi. Fei Tian menatap Xiaoyan dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa seorang bocah yang sedang dia kejar saat ini telah mencapai kelas Dojun? Xiaoyan, saat itu saya melepaskanmu karena Feng Junzi, namun kamu benar-benar berani muncul hari ini, kata Lei Junzi dengan dingin. Lei Junzi benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Saat itu, bukankah keterampilan muridmu yang lebih rendah dariku? Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Wajah Lei Junzi nampak berkedut saat mendengar itu. Kemarahan melonjak di matanya. Lidahmu masih saja tajam. Aku sarankan kamu pergi secepat mungkin. Aku tidak ingin terlibat dengan bocah sepertimu. Lei Junzi bercanda lagi. Orang-orangmu telah menyerang pavilion bintang jatuh di depan banyak orang. Apa itu juga karena wajah Peng Junzi? Kata Xiaoyan tersenyum mengejek menyebabkan suara tawa segera terdengar di sekitar puncak gunung. Kemarahan melonjak di wajah Feng Junzi saat mendengar itu. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berbicara dengan dingin. Bagus, bagus. Sepertinya kamu sudah siap. Kalau begitu aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang baru saja memasuki Dojun. Tidak banyak. Aku hanya akan mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju dan api kehitaman melonjak di tubuhnya. Kalau begitu, kita akan lihat apa kamu mampu melakukan itu, kata Feng Junzi tersenyum dingin. Doci petir melonjak di tubuhnya. Xiaoyan mengabaikan kata Lei Junzi. Api kehitaman semakin melonjak di tubuhnya. Teman muda, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman, karena Fei Tian terlalu mudah tersinggung, dan secara tidak sengaja melukai orang-orangmu. Selain itu, Ketua Fei Tian juga sudah terluka. Karena itu, saya merepotkan teman muda untuk berhenti, dan memandang wajah suku macan bumi dan serigala perak. Apa yang kamu katakan? Kata seorang lelaki tua berjubah macan tersenyum. Petir di tubuh Lei Junzi ditarik sedikit ketika dia mendengar Ganbo berbicara. Karena Ketua Ganbo mengatakan seperti itu, aku akan memberimu wajah kali ini, kata Lei Junzi. Karena Pak Tua mengatakan itu, Lei Junzi tolong mengerti, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan murid pavilion bintang jatuh di belakangnya segera membentuk jalur keluar yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Junzi langsung menjadi muram saat melihat itu. Senyum di wajah Ganbo juga menjadi mengeras. Teman muda, apa kamu akan melakukan dengan cara yang keras? Kata Ganbo mengerutkan keningnya. Fei Tian telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuh. Pak Tua, apa kamu berniat saya membiarkan hal itu kembali terjadi? Kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Rasa dingin segera melonjak di mata Ganbo saat mendengar itu. Aku tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar sana. Namun tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak dengan kejam, kata Ganbo dengan dingin. Tinggalkan tempat ini, dan kita bisa melupakan masalah ini. Jika tidak, bahkan jika Feng Junzi ada di sini, saya akan membiarkan kamu generasi muda memandang tempat ini seperti apa, kata Pinghu berbicara dengan mata brutal. Setelah mengatakan itu, dua doci yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Ganbo dan Pinghu dan menyebar ke segala arah, menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah dan semuanya buru-buru mundur. Di bawah tekanan kedua doci yang kuat itu, Xiaoyan tidak mundur. Sebaliknya dia mengambil dua langkah ke depan. Di depan mata tertegun semua orang. Sambil berbicara, jarinya menunjuk ke arah kaki gunung. Ini terakhir kalinya aku mengatakannya. Pergi dari sini atau turun sambil berbaring, kata Xiaoyan dengan dingin. Saat suara Xiaoyan terdengar, tiga doci yang kuat di belakangnya segera meletus. Tiga doci kuat yang menyebar segera menyebabkan ekspresi kelompok Lei Junzi seketika berubah. Tekanan kuat yang muncul menyebabkan kelompok Lei Junzi sampai mundur beberapa langkah. Wajah para ahli pavilion petir angin lainnya juga nampak pucat. Tiga doci agung yang meletus juga menimbulkan keributan semua orang di sekitar tempat itu. Mereka tercengang dan tidak menyangka kalau Xiaoyi dan dua lainnya di belakang Xiaoyan ternyata adalah Dojun. Lei Junzi dengan cepat berhenti setelah mundur dua langkah. Dia nampak terkejut saat melihat tiga Dojun di belakang Xiaoyan. Dia bahkan menemukan Xiaoyi yang telah mencapai puncak bintang tiga Dojun. Kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak Dojun? Pikir Lei Junzi tenggelam. Ganbo dan Pinghu juga nampak begitu terkejut. Mereka mulai merasakan sesuatu yang merepotkan. Para murid pavilion petir angin yang awalnya sombong hanya bisa saling memandang pada saat ini.
Mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Ganbo melebarkan mulutnya saat melihat itu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa menutup mulutnya setelah melihat wajah Xiaoyan yang dingin. Dia menoleh dan memandangi Lei Junju yang nampak semakin suram di sampingnya. Situasi mereka saat ini jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dengan kekalahan, mereka hanya akan kehilangan banyak wajah. Ekspresi Lei Junju nampak gelap. Matanya menatap Xiaoyan dengan tajam saat dia berbicara. "Bocah, aku seharusnya membunuhmu saat itu." Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. "Pergilah," kata Xiaoyan menyebabkan Lei Junju hanya bisa menahan amarahnya. Lei Junju melambaikan tangannya sebelum pergi dengan wajah muram. "Xiaoyan, jangan senang dulu. Aku akan membalasnya," kata Lei Junju berhenti dan berbicara ketika dia melewati Xiaoyan. "Aku akan menunggumu kapan saja," kata Xiaoyan. Wajah Lei Junju nampak berkedut saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya pergi. Sorakan segera meletus dari para murid Paviliun Bintang Jatuh saat mereka melihat kelompok Paviliun Petir Angin yang tampak menyedihkan saat menarik diri dari tempat itu. Mata mereka mengandung rasa hormat saat mereka melihat Xiaoyan. Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Untuk pertama kalinya mereka merasakan Paviliun Bintang Jatuh akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala Paviliun Junior seperti itu. Mulen yang wajahnya tegang nampak menghela napas lega dan diam-diam melirik Xiaoyan di sampingnya. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun dengan Lei Junju yang cukup terkenal di dataran tengah. "Siapkan tenda dulu," kata Xiaoyan tersenyum. "Dimengerti," teriak para murid Paviliun Bintang Jatuh yang segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. "Xiaoyan, meskipun kita telah mengusir Paviliun Petir Angin, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu kamu harus berhati-hati," kata Mulen. "Tujuan utama kita adalah buah jiwa. Jika mereka kembali ikut campur, jangan salahkan aku karena kejam," kata Xiaoyan. "Bagaimana jika suku Iblis Phoenix ikut campur?" kata Mulen. "Kita akan menanganinya saat masalah itu muncul," kata Xiaoyan dengan santai. "Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno itu. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Saat itu banyak orang kuat yang mencoba menerobos masuk. Namun mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan. Harta itu disembunyikan di dalam segel spasial oleh seorang dosen. Tidak ada dojun yang berani memasukinya sampai sekarang dengan paksa, karena akan memicu serangan balik yang sangat kuat," kata Panatuahu. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Namun ketua junior tidak perlu khawatir. Segel itu sudah sangat tipis dan akan menyebar beberapa hari lagi. Saat ini ada cukup banyak dojun di sekitar peninggalan kuno yang menunggu kesempatan itu, kata Panatuahu. "Apakah Panatuahu menemukan seorang dari Sekte Jiwa selama waktu ini?" tanya Xiaoyan. Panatuahu sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. "Aku belum pernah melihat mereka sampai sekarang. Kemungkinan mereka juga akan ikut campur. Namun kami tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan datang," kata Panatuahu. Xiaoyan sedikit tersenyum dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. "Orang yang perlu kamu khawatirkan bukanlah Sekte Jiwa, tapi suku 9 Piton. Jumlah mereka sangat banyak. Bahkan suku Iblis Phoenix enggan menyinggung mereka. Namun aku rasa ada yang aneh. Sebagai penguasa wilayah ini, mengapa mereka tidak menutup pegunungan? Malah sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar," kata Mulen dengan ragu. "Suku 9 Piton ini bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menjaga peninggalan kuno ini?" kata Panatuahu menggelengkan kepalanya. "Apa? Mereka tidak bisa menjaga diri sendiri? Apa yang telah terjadi?" kata Mulen dengan heran. "Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun dari kabar yang ada, seorang dojun dan beberapa ahli dari suku 9 Piton telah menghilang. Sepertinya mereka telah dibunuh oleh sosok tak dikenal. Sosok misterius itu telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Mungkin itu hanya musuh lama mereka," kata Mulen dengan ragu. "Jika itu adalah musuh lama, dia pasti akan membasmi semua suku 9 Piton. Namun dia hanya membunuh orang yang terkuat dan menyisakan mereka yang lemah," kata Panatuahu tersenyum getir. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Sosok itu sepertinya sengaja mengincar lawan yang kuat. Orang-orang 9 Piton yang mencari sosok pembunuh misterius itu, semuanya menghilang. Tidak ada yang tahu apa tujuan sosok itu dengan mengumpulkan begitu banyak darah suku 9 Piton, kata Panatuahu. "Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita akan berdiam di puncak gunung selama beberapa hari ini. Beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar peninggalan kuno itu. Kita akan menunggu peninggalan kuno itu terbuka," kata Xiaoyan. "Dimengerti," kata Panatuahu buru-buru menjawab dengan hormat.
Di malam hari, nampak Xiaoyan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung ketika bayangan sosok yang anggun muncul di depannya. "Sun tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guruku, aku akan pergi ke klanku mencarimu," kata Xiaoyan dengan kilatan melintas di matanya. Sesaat kemudian, bayangan sosok anggun yang lain tiba-tiba muncul di benaknya. "Cailin, aku ingin tahu, apa anakmu telah lahir?" Gumam Xiaoyan dengan senyum pahit yang rumit muncul di wajahnya ketika Medusa melintas di benaknya. Sementara Xiaoyan merenung, suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Xiaoyan segera menoleh dan melihat sosok hitam yang melesat dari langit. Kedua tangan sosok itu menjulur ke depan, dan sebuah tenda segera hancur, memperlihatkan Jian yang tertidur di dalamnya. Jian tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Keterkejutan muncul di wajahnya ketika dia melihat bayangan hitam yang menyerang ke arahnya, dan dengan cepat mundur. Xiaoyan terkejut saat melihat itu. Kemarahan melonjak di matanya dan segera melesat ke arah sosok bayangan hitam. Ketika Xiaoyan mendekat, dia mulai menyadari bahwa sosok bayangan hitam bertopeng itu sedikit lebih kecil. Bahkan lekuk tubuhnya nampak terlihat di balik pakaiannya. Sosok hitam itu mengabaikan Xiaoyan yang mendekat. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari topengnya dan menyinari wajah Jian yang sedang mundur. Jian merasakan pandangannya menjadi kabur dan pikirannya menjadi sedikit linglung. Doci ungu tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, akhirnya menjadi naga ungu yang meraung ke langit. Mengikuti kemunculan naga ungu, cahaya hijau seketika runtuh. Kenapa bukan ular? Pikir sosok dengan topeng hantu itu langsung tertegun saat melihat naga ungu yang meraung ke langit. Xiaoyi, Tianhuo, dan Xiongchan bergegas keluar dari tenda. Ekspresi mereka segera berubah saat melihat bayangan hitam yang menyerang Jian. "Lindungi Jian!" teriak Xiaoyan yang muncul di depan sosok hitam. Dia mengepalkan tangannya dan telapak tangan hitam dengan keras meluncur ke arah sosok hitam. Sosok itu segera mundur saat melihat serangan Xiaoyan. Cahaya hijau melonjak di matanya dan memblokir telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. "Kamu ingin pergi?" kata Xiaoyan dengan dingin. Petir melintas di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengejar dan muncul di atas sosok hitam. Sosok hitam merasakan angin kencang yang akan menghantam kepalanya. Cahaya hijau di topengnya sekali lagi menyala, dan bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Doci hitam menutupi tinjunya dan segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan tinju api Xiaoyan. Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu bertabrakan. Sosok hitam itu mundur 2 langkah sebelum tubuhnya bergetar, dan sekali lagi menghilang. Xiaoyan mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia melihat sosok itu dengan kabut gelap telah menghilang ke pegunungan yang dalam. Siapa orang ini? Mengapa dia menyerang Jian? Pikir Xiaoyan. Di saat Xiaoyan sedang berpikir, 4 sosok dengan cepat bergegas. Mereka berhenti dan menatap tajam pada Xiaoyan. "Sosok hitam itu baru saja lewat di sini. Apa kita perlu membawa orang ini untuk ditanya?" kata seorang pria muda seraya menatap Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati keempat orang yang muncul. 3 di antaranya adalah Dojong dan seorang pemimpinnya adalah Dojun. Apa mereka dari suku 9 Piton? Pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat mata ular mereka. Sosok itu telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertarung dengan orang ini, kata pemimpin itu melirik Xiaoyan dengan ragu. Dia bisa merasakan bahwa Xiaoyan juga seorang Dojun, dan tidak berniat menimbulkan masalah tambahan. Karena itu dia menggelengkan kepalanya, dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah sosok hitam yang menghilang, sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Kejar sosok itu," kata pemimpin itu segera bergerak. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar lainnya mengikuti di belakangnya. Xiaoyan hanya melihat mereka yang meluncur ke hutan pegunungan sebelum berbalik dan pergi. Xiaoyi dan lainnya segera menemui Xiaoyan yang telah kembali dan mendengarkan penjelasannya. Bukankah sosok itu mengincar 9 piton? Mengapa dia tiba-tiba menyerang Jian? Kata Xiaoyi mengerutkan keningnya dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Jian. Mungkin dia mengira Jian ini adalah 9 piton. Kata Xiaoyan tersenyum. "Siapa yang mau jadi ular besar dan bau itu?" Kata Jian meringkuk mulutnya. Dia mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berbicara. "Awalnya aku hampir dikendalikan oleh cahaya hijau orang itu. Namun aku beruntung karena perlindungan garis keturunan nagaku. Tapi meskipun begitu, aku masih akan kehilangan kemampuan itu dalam waktu yang singkat." Kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Bagaimana bisa Jian hampir dikendalikan oleh sosok itu? Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya bisa mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah? Mengapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Kata Tianhuo mengerutkan keningnya. Sialan,
Aku pasti akan meledakkan kepalanya kalau aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku juga yang akan mendapat masalah, kata Xiongchan mengumpat. Ekspresi Xiaoyan cukup serius dan bertukar pandang dengan Xiaoyi. Jian harus berada di samping kita selama waktu ini. Sosok itu terlalu aneh. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Dari tebakanku, Dojun dari suku 9 Piton yang telah menghilang kemungkinan besar disebabkan oleh sosok itu, kata Soyan. Wajah semua orang nampak kusam saat mendengar itu. Dengan mampu mengendalikan seorang Dojun, sosok itu akan sedikit menakutkan. Awalnya aku bisa menghentikan sosok itu, namun aku bertemu seorang Dojun dari 9 Piton yang mengejar sosok itu, kata Xiaoyan. Aku juga belum mendengar kemampuan yang mengendalikan orang lain seperti itu, apalagi dapat mengendalikan seorang Dojun, kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Mulai hari ini, setiap orang harus lebih berhati-hati. Peninggalan kuno akan dibuka 2 hari lagi. Pada saat itu, kita akan masuk secepat mungkin dan mengambil buah jiwa itu sebelum orang lain, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk saat mendengar itu. 2 hari berlalu. Xiaoyan berdiri di puncak gunung dan melihat banyak sosok yang melesat menuju pegunungan dari segala arah. Ayo pergi, kata Xiaoyan melambaikan tangannya. Tubuhnya melesat menuju pegunungan. Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakangnya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.